Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dewi Atikasari. Nah, jadi pada kali ini video pertama saya pada mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Nah, di sini pada pertemuan 2, saya akan menjelaskan kode reaksi yang saya buat untuk menampilkan biodata diri dalam bentuk portofolio. Nah, baiklah, pada video pertemuan 2 laporan 1 saya ini, ada 3 zona, yaitu zona pertama ada planning, alur, dan wireframe. Zona kedua bedah kode, zona ketiga jurnal error. Nah, jadi pada zona pertama itu ada planning. Nah, di bagian planning ini, kita akan menginstal project React. Nah, jadi di sini kita membuat nama project React itu dengan nama panggilan kita dan English abstract. Nah, setelah itu ini merupakan tahap-tahapan instalisasinya. Nah, setelah itu konsep dan komponen dasar React. Nah, jadi React itu adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Nah, komponen dasar React meliputi penggunaan komponen, JSX, props, stage, serta virtual DOM yang membuat aplikasi lebih efisien dan terstruktur. Dengan pendekatan komponen based, React memungkinkan pengembangan UI yang modular, reusable, dan mudah dikembangkan. Nah, yang ketiga, komponen biodata diri yang menampilkan identitas diri sebagai portofolio yang memiliki setidaknya 6 child komponen. Nah, jadi struktur komponen saya itu aplikasi saya bernama Geta Felix. Setelah itu ini merupakan biodata diri ini merupakan parents komponen saya. Setelah itu ada child komponennya yaitu profile header, info detail, pendidikan, organisasi, dan sosial media. Nah, yang keempat itu membuat styling CSS. Dan yang terakhir Git push ke GitHub. Nah, selanjutnya itu ada alur atau flowchart program. Nah, yang pertama itu kita akan start. Setelah itu browser membuka aplikasi dengan localhost. Setelah itu main.jsx dijalankan. Setelah itu create root reader atau container. Container ditampilkan ke header ditampilkan itu ada tabel header dan wrapper. Setelah itu biodata dipanggil. Setelah itu data saya dibuat itu objeknya. Setelah itu data dikirim ke child component atau props. Setelah itu tampilan profile header itu ada berisi foto, nama, skill, tampilan informasi detail, ada name, email, tampilan pendidikan, tampilan organisasi, setelah itu tampilan sosial media yaitu GitHub dan YouTube. Setelah itu footer ditampilkan dan selesai. Setelah itu ini merupakan wireframe atau prototype-nya. Ini ada foto profile, nama saya, nama lengkapnya, prodi dan kampusnya, skill 1, 2, 3. Setelah itu name, email, pendidikan, pengalaman organisasi, dan link sosial media YouTube, serta GitHub. Nah, selanjutnya itu ada zona kedua yaitu bedah kode. Nah, yang pertama kita akan membahas komponen parents ya. Nah, di sini uh, kita mengimpor beberapa shell komponennya yang digunakan di dalam komponen utama yaitu profile header, informasi detail pendidikan, organisasi, sosial media. Nah, yang ini kita ekspor default functionnya yaitu komponen utamanya yang bernama biodata diri. Nah, setelah itu membuat objek bernama data saya. Nah, di sini yang berisi data diri seperti nama, NIM, program studinya atau prodi, kampus, setelah itu email, sosial media, dan skill yang nanti akan dikirim ke shell komponen yang menggunakan komponen dengan props. Setelah itu, ini merupakan bagian return digunakan untuk menampilkan tampilan UI dalam bentuk JSX. Setelah itu, ini komponen profile header-nya yang digunakan untuk menampilkan foto, nama, dan skill data dikirim melalui props dengan nama data. Setelah itu, ini merupakan elemen garis sebagai pemisah antar bagian tampilan. Setelah itu, ini merupakan bagian menampilkan riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi dalam bentuk timeline. Setelah itu, ini merupakan bagian menampilkan riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi dalam bentuk timeline. Nah, setelah itu yang bagian yang kedua yaitu komponen shell. Nah, yang pertama itu ada profile header. Nah, jadi profile header ini juga terdapat nested shell komponennya itu skill batch. Nah, profile header ini merupakan child komponen dari biodata diri yang bertugas menampilkan informasi profile seperti nama, foto, dan skill. Nama, foto, dan skill. Nah, yang kedua itu ada info detail. Ini merupakan info detail yang berfungsi untuk menampilkan informasi identitas seperti name dan email yang diperoleh dari parents komponen melalui props sehingga data dapat ditampilkan secara dinamis dan terstruktur. Yang kedua itu ada pendidikan. Nah, pendidikan ini digunakan untuk menampilkan riwayat pendidikan dalam bentuk timeline, di mana setiap itemnya berisi nama sekolahnya, serta tahun pendidikan yang disusun secara struktur dalam tampilan kartu. Setelah itu organisasi, digunakan untuk menampilkan pengalaman organisasi dalam bentuk timeline, di mana setiap itemnya berisi posisinya, dan periode kegiatan yang ditampilkan secara struktur.
Nah, selanjutnya itu ada sosial media. Nah, jadi sosial media ini digunakan untuk menampilkan tautan media sosial seperti GitHub, YouTube, ini GitHub, YouTube, yang diperoleh dari parents komponen melalui props sehingga pengguna dapat mengakses link tersebut secara langsung. Nah, setelah itu, ini merupakan yang ketiga yaitu ada nested komponennya, yaitu nested komponen ini komponen yang berada di dalam komponen lain. Nah, pada kode ini kontainer berfungsi sebagai pembungkus utama yang menampung komponen lain di dalamnya melalui props children atau child. Nah, jadi ini bagian ini menampilkan riwayat pendidikan, penampi pendidikan dan pengalaman komponen kontainer penerapan konsep nested komponen dengan menggunakan props child sehingga komponen lain seperti biodata diri dapat dimasukkan dan ditampilkan di dalamnya sebagai bagian dari layout utamanya. Nah, setelah itu ada main JSX-nya. Nah, karena komponen lain seperti profile, header, informasi detail, pendidikan, organisasi, dan sosial media berada di dalam biodata diri. Nah, jadi cuman biodata dirinya, jadi cukup memanggil satu parent saja, yaitu parent komponennya saja. Nah, file main.jsx ini berfungsi sebagai entry point aplikasi React yang berfungsi untuk mereader komponen utama ke dalam DOM, serta mengatur struktur nested komponen antara kontainer sebagai parents dan biodata diri sebagai child. Nah, ini merupakan penerapan CSS-nya. Lumayan banyak ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu journal error. Nah, jadi yang pertama itu ini merupakan error dari klik kanan, inspect terus konsol. Nah, di sini error di sini merupakan file CSS itu gagal, kita tuh gagal terbaca oleh reaksinya. Nah, solusinya kita harus membuat custom.css-nya tadi yang berada di dalam file biodata itu menjadi file yang di dalam src-nya itu. Nah, jadi di situ kita juga mengimport dimana kalau misalnya awalnya dot titiknya satu. Nah, jadi kita harus kalau mengeluarkannya dari biodata diri itu kita harus membuat titiknya dua. Nah, dimana ini sejajar dengan apps.css-nya itu yang berada di React-nya, di komponen React-nya. Nah, setelah itu perubahan itu akan terbaca. Nah, kalau error juga pindahkan import CSS-nya ke main.csx agar lebih aman. Nah, jadi saya menerapkan itu. Yang kedua, error yang kedua itu ini artinya itu program mencoba untuk membaca data nama, tapi datanya itu tidak ada isinya. Nah, jadi data ini berada di komponen parents-nya nih. Ternyata ada kesalah tulisan, kesalah atau typo, di mana saya membuat data A-nya ada dua, yang ternyata data itu hanya satu saja. Nah, maka ada error. Nah, error di sini karena komponen profile header-nya mencoba mengakses seperti nama dari data, namun data tidak dikirim dari parents komponen, sehingga tidak ada isinya. Nah, solusinya adalah memastikan props dapat dikirim dengan benar dari komponen parents-nya atau induknya. Nah, error yang ketiga yaitu artinya setiap elemen ini dibuat dari perulangan atau map. Nah, harus memiliki atribut key yang unik, kunci yang unik. Nah, jadi di sini error terjadi karena saat melakukan perulangan data menggunakan map, setiap elemen tidak memiliki kunci yang unik. Nah, React membutuhkan kunci key untuk mengidentifikasi perubahan data, sehingga solusinya adalah menambahkan key pada setiap elemen hasil maps-nya. Nah, ini before-nya dan ini after-nya. Nah, selanjutnya yaitu demo website-nya. Nah, ini merupakan untuk menjalankan localhost-nya. Nah, ini tampilan utamanya yaitu kita buat di data ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan website saya dari portofolio mahasiswa saya, portofolio di data diri saya. Nah, jadi di sini ada profil saya, terus nama lengkap saya, prodinya, kampus di mana, ini merupakan skill-nya. Skill saya soal itu ini name, email, pendidikan, pengalaman organisasi, GitHub, dan YouTube. Dan ini bidangnya. Nah, jadi ini merupakan child-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah selesai. Ini di bagian awalnya saya membuat bahwa custom.css-nya ini di dalam biodata diri, di dalam folder biodata diri. Nah, jadi saya membuat dia di main CSS-nya ini. Nah, ini kita import aja untuk bahwa si custom CSS ini berada di luar supaya lebih menyatu. Nah, nih. Jadi seperti itu. Kita pindahkan CSS-nya ke dalam search. Nah, selanjutnya kita akan demo yang error yang kedua saja. Nah, error yang kedua itu karena nih, kita bisa melihat nih bahwa dia di profile header-nya itu namanya itu tidak terdeteksi tadi. Nah, jadi di situ merupakan ini karena kesalahan dari penulisannya. Nah, kita akan tambahkan. Nah, tidak ada error lagi. Setelah itu untuk kode yang kedua itu, ini awalnya cuma hanya ini saja, tidak ada itu.
Nah, yang seperti ini. Nah, di sini kan ada nih errornya seperti ini. Nah, jadi di situ kita harus membuat dia unik gitu. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada error lagi. Nah, baiklah yang terakhir itu git push ke GitHub. Nah, yang pertama jangan lupa git into, setelah itu git remote ke repositori kita. Setelah itu cek dulu code remote-nya di mana. Setelah itu kita git add, setelah itu git commit. Nah, setelah itu ini git push. Nah, jadi awalnya itu saya error fatal. Nah, jadi itu error di atas ini karena inisialisasi awal sehingga kita belum tahu harus melakukan push ke branch remote yang mana. Nah, kita perlu set upstream-nya dengan perintah berikut. Nah, setelah itu kita cek hasil push dengan git status. Nah, ini klik git status. Nah, setelah itu push-nya berhasil. Nah, coba kita cek di GitHub. Nah, ini merupakan GitHub saya. Nah, berarti sudah berhasil terpush di GitHub saya. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.